mengalami dan mengerti. Itu akan berbeda begitu. Terus tahun berapa Bapak mengetahui bahwa Anda manusia Allah? Apa ciri-cirinya? Coba jelasin. Begini, ciri-cirinya begini. Dulu itu saya kan sejak kecil saya Kristiani, Bang. Sejak kecil, karena kakek saya pendeta. Kakek saya dulu keturunan Sunan Kalijogo dari ibu. Dia sekolah Sendeng, terus belajar Alkitab, terus jadi pendeta. Sejak kecil saya Kristiani, tetapi ada istilah saya hanya KTP. Nah, saya mulai ngerasa itu ketika saya waktu itu di Jogja. Di Jogja ada gereja mahasiswa, terus saya bertobat. Walaupun saya sudah KTP Kristen, baru itu saya ngerasa aku kok ngalamin perubahan ya, yang aneh gitu loh dalam hidupku. Ketika aku benar-benar diberitahu tentang Injil kebenaran, aku dibaptis. Nah, aku mengalami, tapi aku pengetahuan tentang manusia ilahi itu belum, masih jauh. Walaupun aku sudah di titik itu, aku sekarang tahu, oh waktu itu aku ngalami yang namanya transformasi hidupku. Gitu loh. Itu. Jadi, tahun berapa ya? Itu tahun 98 Pak ya? Ya. Tahun 98 mengetahui tentang manusia ilahi itu. Belum mengetahui. Tahun 98 saya mengalami kelahiran baru. Karena saya ingat momen itu, saya baru tahu setelah saya belajar, oh ternyata saat waktu itu tuh aku ngalami bahwa ada benih ilahi yang masuk ke dalam hidupku, sehingga aku bisa berbeda seperti sekarang ini dan bertumbuh terus begitu. Ya, terus pengalaman manusia Allahnya tahun berapa? Itu progresif, Bang. Progresif ya, sejak 98 itu. Sejak saya diinjili dan saya berubah itu ada perubahan drastis, ada titik balik. Nah, titik balik itu yang aku sadari sekarang dengan pengetahuan yang sekarang, ternyata oh itu toh. Waktu itu tuh benih ilahi sudah masuk dalam diriku dan aku menjadi masih manusia Allah walaupun pengetahuanku belum ngerti gitu loh. Ya, konkretnya seperti apa, Pak? Konkretnya adalah hidup berubah, Pak. Aku tadinya itu orangnya sama sekali kan aku broken home ya. Broken home itu aku tuh nggak peduli, nggak punya cinta kasih, pemabuk. Tetapi setelah ada begitu, itu kok ada sesuatu yang berbeda, kok aneh. Aku ngalami suatu ada apa ya? Ada sesuatu yang aneh dalam hidupku, kok aku bisa berubah ya? Itu aneh itu bagi saya. Roh Kudus gitu. Ya, Pak ya. Waktu itu aku pengetahuanku belum dalam sekali. Jadi tetapi yang lebih nyata adalah manusia kan terdiri dari roh, jiwa dan tubuh. Alkitab mengatakan ketika engkau percaya Kristus maka benih ilahi itu ada di dalam roh kita. Dia masuk, ya kan? Tetapi manusia lama kita kan masih tebel tuh, ya kan? Nah, proses kedewasaan adalah metanoia, yaitu pembaharuan pikiran terus-menerus sehingga kita menjadi teleos. Sempurna teleos itu artinya bukan berarti sempurna nggak pernah cacat. Teleos itu dewasa. Nah, itu yang dimaui di dalam Matius 5 bahwa hendaknya di Bapa itu artinya hendaknya kamu dewasa, yang mengasihi, yang seperti matahari menyinari orang yang baik dan yang jahat. Artinya jiwa kita jiwa besar gitu loh. Nah itu teleos. Oh iya. Tapi teman saya juga ada sih orang Bogor yang mengalami seperti Bapak, tapi dia sendiri mungkin nggak menyadari bahwa dia udah manusia ilahi ya Pak ya. Itu dia. Dan benar, itu sebenarnya nggak masalah. Cuma bedanya kita lebih indah kalau kita bisa mengerti, kita bisa membagikan, kita bisa menteorikan, karena itu memang ada di Alkitab. Dan Paulus jelas bilang, kamu itu bukan good man, bukan, tapi God man. Manusia perjanjian baru itu kan dikatakan orang kudus kan. Orang kudus itu bukan berarti paus doang, bukan. Semuanya sebenarnya. Identitasnya, walaupun secara realita, secara de facto, itu dibaharui, tapi secara de jure adalah kita manusia ilahi. Iya. Bahagia ya Pak ya? Kalau bahagianya dari dulu, tetapi tambah bahagia kita ngerti dan kita bisa berbagi. Karena apa? Karena kalau orang tidak ngerti identitasnya, dia akan berkurang cara kebahagiaan hidupnya. Misalnya gini, anak seorang raja, kalau dia nggak ngerti bahwa dia adalah anak raja, maka cara hidupnya berbeda. Kita ini emas 24 karat. Kalau kita nggak tahu kita emas, kita taunya perak atau emas muda, akan berbeda. Tetapi kalau kita tahu, nah, iblis itu bekerja di gereja, itu mengaburkan identitas. Begitu, Bang. Tapi pernah nggak
Pak Edi merasa bahwa semua manusia ini ternyata adalah diri Anda sendiri, Pak. Semua manusia diri Anda sendiri. Maksudnya? Enggak deh, nggak apa-apa deh. Semua manusia diri Anda sendiri, nggak mudeng aku. Kan tadi Pak Edi bilang bahwa manusia sebetulnya manusia Allah, kan, benar nggak? Dulu, maksudnya dulu sebelum Adam jatuh dalam dosa. Nah, setelah jatuh dalam dosa kan manusia lama namanya. Yang belum kenal Kristus itu manusia lama. Semua manusia di luar percaya Kristus itu manusia lama, Bang. Yang entah dia presiden, entah dia raja, entah dia konglomerat, itu manusia lama. Passwordnya orang dibaharui itu dikembalikan kepada manusia Adam, ya hanya karena passwordnya darah Kristus itu. Makanya Paulus bilang rahasia yang tersembunyi berabad-abad sudah diungkapkan, sudah ada sejak 2000 tahun yang lalu, yaitu apa? Kristus ada di dalam kamu. Dalam Alkitab ILT dikatakan aslinya adalah ada di dalam kamu, bukan di tengah-tengah, tapi di dalam kamu. Ya memang manusia kan roh, jiwa, dan tubuh kan. Nah ini, itu semua ya. Ini ada Pak Fira nih. Pak Fira barangkali mau nanya nih, ada manusia Allah nih Pak Fira. Maksudnya itu nggak ngerti aku. Oh gini, begini, bukan begitu. Konsepnya tidak. Konsepnya tidak begitu. Selama kan Alkitab bilang selama kita masih di kemah tubuh, kita nggak bisa begitu. Kita masih dibatasi oleh manusia Adam. Kecuali nanti kita sudah meninggal diubah jadi tubuh kemuliaan, beda. Itu beda cerita. Ada kok di Alkitab jelas. Iya, ya kan? Selama kita masih manusia, enggak. Kita masih dibatasi oleh budi pekerti, dan manusia ilahi itu hanya mendorong karakter-karakter yang metanoia, yang membaharui pikiran kita, sehingga kita terekspresi. Jadi kesadaran manusia itu terbatas oleh jasmaninya ya Pak ya? Betul, betul sekali. Otak kita ini terbatas, Bang. Iya, otak kita Pak. Jadi manusia ilahi itu hanya fungsinya adalah satu, mengembalikan Adam yang dulu. Ya kan? Nah, itu yang membuat kita berkenan. Tetapi karena kita ini kan masih dari keturunan Adam yang berdosa, itu nanti ketika kita meninggal baru dibaharui dengan tubuh yang baru. Nah, itu selama kita masih hidup ini ya mati dulu gitu. Karena itu akibat Adam dulu. Gitu. Ini si Apollo, ini si Edo masih ada nggak sih? Edo tidur nih kayaknya nih. Ya. Selanjutnya ya Pak Badai aja diperdalam lagi Pak yang dimaksud manusia Allah. Nah saya kan bisa berjalan tergantung yang ditanyakan Bang. Gitu. Ya, soalnya pengalaman soal manusia Allah ini kan Anda sendiri yang mengalaminya ya. Anda mengalami perubahan hidup. Iya ya. Jadi gini, kita tahu teorinya, tetapi secara subjektif dan pengalaman kita juga harus berbagi. Nah itu baru komplit. Bener nggak? Iya toh Bang? Ngopi yuk. Iya, ini aku lagi ngopi nih. Di mana sampean? Aku sudah di rumah ini. Oh, aku pengen ngajak ke kafe ki. Belum ora? Kafe endi? Kafe ngendi? Ya, sampean ini apa nih? Terserah. Tunjukin kafe mana nanti aku hadir di situ. Aku kan manusia ilahi. Manusia ilahi. Loh, Anda manusia ilahi, tapi kan Anda masih dibatasi manusia Adam. Masih di kemah tubuh. Anda tunjukkan kafe yang Anda mau di dekat di situ. Nanti aku hadir di situ. Wah.
Oh, Anda bercanda maksudnya? Oh, Kan dia punya handphone, Pak. Ya enggak, ada lah begini loh. handphone. Begini. Kita mau bercanda apa serius nih ngomong tentang manusia ilahi? Kalau bercanda ya udah nggak usah, saya tak tidur aja. Serius. Gua ini selingan aja ya, lanjut. Nanti aku tak chat ya. Aku chat ya. Nggak, maksudku biar kosan ini konsentrasi bro, gitu loh maksudnya. Jangan sia-sia waktu nih. Aku tuh kan kadang-kadang ini pas puasa jadi banyak nyantai. Kalau nggak puasa nggak bisa gini nih, nyamain terus aku. Lanjutin Lanjut. aja. Pesan, tanya aja gitu. Ya, ini kan tentang manusia Allah masih belum jelas kita ya, benar nggak? Ya. Makanya tanya dari poin-poin itu aku bisa jawab gitu. Kalau Semua ada di dari, Alkitab. dari perubahan hidup, kayaknya Ya. terlalu melompat kesimpulan manusia Allah ini terlalu melompat ya kesimpulannya. Begini, Bang, begini. Ada faktor lain gitu. Oke. Tak terangkan yang mungkin bisa masuk di pikiran kita ya. Jadi perkara manusia Allah itu sebenarnya secara de jure. Ada de jure, ada de facto. De jure itu identitas bahwa manusia itu ketika dia percaya Kristus sebenarnya dia diterima kembali menjadi manusia ilahi seperti diciptakan pertama dulu. Itu masih secara de jure. Kenapa? Karena kita sudah cacat. Kita sudah dari gen Adam yang cacat. Nah, untuk disempurnakan di dunia ini itu nggak bisa. Itu hanya teleios. Bahasa teleios itu dewasa. Dewasa itu artinya sifat-sifat manusiawi kita buang pelan-pelan, dan sifat ilahi yang dikatakan buah roh itu mulai muncul. Itu bukan karena kita, tapi karena benih ilahi itu. Nah, itu yang dimaksud adalah manusia ilahi begitu. Karena benih ilahi itu. Jadi itu datangnya pelan-pelan atau mendadak, Pak, manusia Allah itu? Itu tergantung, Pak, tergantung. Ada orang yang sendiri, pengalaman Anda sendiri aja gimana, Pak? Kalau saya pelan-pelan, Bang, pelan-pelan. Jadi gini, pelan-pelan. dulu saya lahir baru itu ada titik balik yang langsung, misalnya saya jadi orang yang tidak tegaan ya, tidak bisa menyakiti orang ya. Nah, itu dulu. Tetapi saya masih gampang benci dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan pikiran saya, dengan muslim bisa benci. Tapi sekarang ini rasanya nggak ada rasa benci gitu loh. Seneng aja gitu loh. Saya cuma ngomong aja kalau gini itu kan cuma mau ngajari aja, cuma mendidik gitu aja. Itu aku merasa bener. Ini kalau Edi itu nggak bisa gini, karena ada benih ilahi. Aku bener ini ya. Benih ilahi nih. Enggak, cinta gitu. Ada nggak cinta, Pak? Belum ya? Cinta? Cinta ya adalah gimana sih? Cinta ada, Pak ya? Enggak, saya normal-normal aja. Maksudnya ilahi itu normal-normal aja. Cuma yang aneh itu ada hukum yang seperti gini loh. Aku dihina tapi kok tetap ketawa-ketawa. Itu kan aku aneh gitu loh. Dulu aku nggak bisa gitu. Aku nggak bisa gitu, bener loh. Aku diomongin apa aku tersinggung. Sekarang ini nggak penting, karena aku tahu bahwa aku ini secara de jure aku adalah manusia ilahi dan aku sekarang warga surga. Oh, itu penting, itu identitas itu penting. Gitu loh. Walaupun secara de facto aku dibaharui terus. Jadi ini harus diajarkan di gereja sebenarnya tentang identitas diri ini. Cuma ya nggak apa-apa, kita ngobrol-ngobrol dengan kosan-san ya. Keluarlah ilmu itu. Ilmu itu yang aku alami. Jadi I do what I teach, I teach what I do. Iya. Coba dilanjutin lagi, diperdalam lagi, Pak. Nah, jadi gini. Paulus itu di dalam kitab apa ya? Aku lupa. Yang bagus sekali mengatakan bahwa rahasia yang tersembunyi berabad-abad dan disembunyikan dari turunan ke turunan itu sekarang sudah diungkapkan dengan apa? Yaitu orang perjanjian lama, nabi-nabi itu maaf kata ya, banyak orang tersinggung saya ngomong gini. Itu sebenarnya levelnya jauh di bawah kita, manusia baru. Kenapa? Mereka itu belum ada benih ilahi yang ada tetap di dalam hatinya, karena masih perjanjian lama. Karena Kristus belum digenapkan. Nah, kita manusia perjanjian baru ini sebenarnya identitasnya dahsyat, Bang. Yaitu God-man, manusia ilahi. Makanya Paulus bilang, dengan dia menemukan Kristus, semuanya itu bagi dia tai. Perjanjian lama, hukum-hukum itu tai, itu bukan berarti nggak berguna ya. Maksudnya ketika dia sudah menemukan yang berharga, itu tuh sebenarnya terlihat bahwa itu tidak berguna, karena apa? Itu pengantar saja, penghantar sebelum yang dinyatakan datang, yaitu Kristus yang sudah selesai. Dan sekarang Kristus ada di dalam tiap diri orang percaya.
Itu yang dahsyat. Maka kalau kita tahu itu, kita nggak akan ribut bagaimana oneness, bagaimana Tritunggal, nggak lagi. Karena fokus kita adalah Kristus yang di dalam kita. Spiritual banget ya Bang. Ya sebenarnya kekristenan begitu sih, tapi karena kan sudah masuk di dalam denominasi ya kan, ada aturan sehingga kadang tidak terperhatikan loh. Ini padahal kalau di gereja mula-mula, wah ini yang intens karena belum ada aturan toh, bikin surat baptis segala macam, bukan tidak banyak aturan sehingga pengajaran yang dasar itu intens zaman awal-awal. Nah terus kan mulai sejak gereja jadi agama negara. Nah itu mulai merosot kan, walaupun sudah dikembalikan Martin Luther, ini kita masih merosot ini, ya kan? Nah maka syukurlah kalau kita mau menggali terus dan kita ngerti identitas kita. Kalau saya tetap menghargai denominasi dimanapun saya bisa, GPDI, GBI, karena apa? Karena saya sudah dapat nasinya itu. Kalau masalah lauknya kan, nah itu tinggal diterima aja. Yang penting nasinya loh, esensinya loh, gitu. Ayo Pak Fira, tanya. Tapi kan diterima atau tidaknya, kita sebagai murid harusnya diketahui oleh dia ya. Diketahui oleh? Seorang Jadi guru menerima muridnya harus sepengetahuan gurunya dan bukan sebelah pihak dong. Maksudnya gimana? Ya kalau kita belajar silat, kita bukan ngaku-ngaku, oh saya ini muridnya Wang Fei Fung, padahal dia sendiri belum mengatakan itu, gitu kan. Begini Bang, di dalam dunia ini memang Yesus ngajarkan vertikal dan horizontal. Artinya ketika kita percaya Kristus itu hal-hal kepada Allah itu sudah selesai. Apa yang kita lakukan di dalam ibadah itu sebenarnya horizontal, untuk berkumpul, ya kan, menjaga iman kita, ya berkomunitas lah di dunia ini. Begitu kan? Tetapi sebenarnya itu secara pribadi. Tuhan itu menyentuh Anda pribadi per pribadi. Tetapi seyogyanya ketika orang percaya itu berkumpul, maka timbullah denominasi. Nah itu tergantung pencetusnya. Tetapi satu, esensinya jangan hilang, itu aja sebenarnya. Yang esensi ini jangan hilang. Yang aksesoris jangan jadi yang utama, jangan dibalik. Tetapi esensinya harus tetap ada, yaitu apa? Kristuslah yang ada di dalam rohmu. Itu esensi. Setiap gereja harus begitu sebenarnya. Nah masalah caranya itu kan itu haluaran gitu. Tadi Bapak bisa menjelaskan begitu, artinya polanya udah bagus sih sebenarnya, bagus sekali lah. Tadi bicara tentang Yohanes kan, Yohanes merasa dia itu sudah mendapatkan nasinya, jadi lauknya itu dia anggap nggak penting lagi. Dengan membicarakan itu saja saya paham pengertian ini sudah bagus gitu loh. Ya kan, perusahaan bisa bayangkan kan itu. Bang Sansan, tak beritahu ini ayat bagus sekali nih. Yohanes 10 ayat 10. Itu ayat bagus sekali. Bisa dibaca? Enggak. Kira-kira gini bunyinya. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Ini Yesus yang ngomong ya. Tapi aku datang supaya kamu memiliki hidup. Nah, kita bisa bayangkan ya, Yesus ngomong kepada orang yang hidup. Tapi dia ngomong, aku datang supaya kamu memiliki hidup. Nah ternyata di dalam bahasa aslinya itu memakai kata zoe. Zoe itu adalah bukan pesuke. Kalau pesuke itu nyawa yang kita ini hidup, itu namanya dalam bahasa Yunani pesuke, tapi dia bilang zoe. Artinya gini, Yesus datang itu memberikan kita sebuah kehidupan ilahi. Nah kehidupan ilahi itu bagaimana caranya? Ketika kita lahir baru, benihnya ada di dalam diri kita. Nah itu yang dimaksud manusia Allah. Jadi manusia Allah bukan hal yang gede, seperti Siti Jenar, sakti, enggak. Artinya ada ilahi yang ada di dalam dirimu. Kamu bisa baik tanpa manusia ilahi, bisa. Tapi berbeda dengan rencana Tuhan melalui Kristus. Gitu.
Ya, Manusia berarti ilahi itu berarti dia nggak memandang, dia nggak bicara dari segi kedagingan, tapi keilahian. Dia bicara roh di sini. Yo, Aku walaupun baru kali pertama kali aku dengar manusia ilahi ya istilah ini, tapi itu ya, kan ada tuh pengertian. Timotius Paulus kan bilang begitu. Kalau itu dalam bahasa Inggris itu God man. Kita ini bukan good man tapi God man sebenarnya. Ketika Iya, kan makanya Paulus bilang setiap kita itu adalah orang kudus kan. Dia tidak ngomong tentang pastor-pastor loh. Hai betul. orang kudus yang di sini, orang kudus yang di sini, itu sebenarnya ngomong tentang manusia ilahi. Iya, karena badan kita ini kan sebenarnya bait Allah kita itu. Ini Nah, itu dia. makhluk rohani. Pak Badai, Ya, ya. Bapak bilang kita ini God man. Itu kan Anda ya, bukan semua orang ya Pak mungkin. Oh, bukan, itu Paulus yang bilang. Paulus Iya kan, Paulus ngomong sama jemaat. Pertanyaan Sansan, di grup ini yang manusia Allah, Anda sendiri atau kita semua? Semua yang percaya Kristus loh. Oke, kita God man. Kalau God man berarti kalau kita mati, man-nya hilang dong, tinggal God-nya. Betul. Kita semua ini nanti diubah, Bang, menjadi tubuh kemuliaan. Itu semua ada di Alkitab. Semua. Betul, kita semua diubah nanti. Seperti Kristus. Nah, Kristus sudah mengawali. Gitu. Bisa bicara begitu. Itu artinya ya sedikitnya ada bicara entah diterima dari otak ataupun pengalaman. Dua itu saja. Yang pasti ini kan bicara tentang spiritual. Jadi inilah bahasa spiritual lah. Kalau tidak spiritual ya bagaimana udah selesai tadi seperti saya yang dengar tadi. Mungkin bisa-bisa mulai saja belum. Coba manusia Allah, coba saya tanya, kalau orang yang lahirnya cacat, bagaimana menjelaskan itu dengan Tuhan yang Maha Adil itu, Pak? Oh, kalau orang lahirnya cacat, jadi gini, Tuhan ini sudah menyerahkan kepada hukum alam. Hukum alam itu begini, artinya ketika Anda sudah memiliki tubuh yang cacat gitu ya, terus menikah, itu secara hukum alam ya bisa melahirkan cacat, bisa melahirkan tidak. Terus ada tetap berjalan dengan hukum-hukum toh. Misalnya ada orang kok mengalami Down syndrome gitu ya, pasti kan ada sebabnya. Mungkin dulu makannya gimana, bukan masalah Tuhan adil atau enggak. Mekanisme hidup dunia ini sudah dilepaskan Tuhan gitu loh, dengan hukum alamnya. Berarti hukum karma tidak berjalan seiringan dengan keadilan Tuhan dong. Betul. Karma. Betul. Alam tidak berjalan seiringan dengan keadilan Tuhan ya. Betul. Keadilan Tuhan itu hanya pada keselamatan. Ketika Anda menjadi pencuri, Anda bertobat, Anda itu percaya Kristus diselamatkan, tetapi identitas orang itu pencuri itu masih ada. Itu namanya konsekuensi. Iya. Berarti tabur tuai hanya berlaku di dalam satu masa kehidupan ya, Pak? Iyalah, iya. Betul. Gini, kalau di dalam Kristiani, hal-hal vertikal itu sudah diselesaikan Kristus. Apa yang kamu lakukan itu untuk horizontal. Kita nggak bisa melakukan sesuatu untuk kita bisa ke surga, kecuali mengenal Kristus. Ini ekstrim loh. Mungkin banyak pendeta yang beda dengan saya, tapi nggak apa-apa, mau saya belajar juga toh. Jadi, yang mana ekstrim, Pak? Yang ekstrim itu adalah gini loh. Apa yang Anda lakukan di dunia ini itu tidak mempengaruhi hal vertikal. Maksudnya Anda melakukan sesuatu di dunia ini nggak membuat Anda ke surga, nggak bisa buat Anda ke surga. Anda ke gereja, Anda puasa, itu nggak membuat Anda ke surga. Itu sudah selesai dilakukan Kristus. Itu hanya untuk horizontal. Anda bersekutu, Anda harus baik. Nah, yang untuk vertikal sudah selesai dilakukan Kristus. Ini ekstrim bagi sebagian Kristen, karena ada yang masih gini, kalau kamu nggak baik, kamu nggak berkenan, begini. Kalau saya itu masalah pertumbuhan saja. Kita harus bertumbuh untuk menjadi dewasa, teleas itu tadi kewajiban kita sebenarnya. Tapi itu tidak mempengaruhi keselamatan. Sisi Allahnya nggak terpengaruh ya? Oh enggak. Manusia bisa apa sih buat bisa berkenan ke surga? Enggak ada. Itu dikerjakan Allah melalui Kristus, sudah selesai itu.
Dari kata-kata kita juga bisa belajar. Dari awal kita dilahirkan. Jadi sampai satu saat kita belajar terus menjadi dewasa. Kita belajar terus masuk dalam ke dunia spiritual, kita melatih terus sampai perkembangan spiritual, sampai akhirnya kita menjadi dewata. Dewata itu istilah dari kita. Ini dari kita belajar dari kata-kata juga. Nusantara ini kaya sekali ilmu. Amitabha. Amitabha itu bagus loh. Artinya pencerahan tiada batas. Aku suka baca-baca yang begitu. Artinya itu namanya demotologi cara kalau Sam Aldo bilang. Artinya makna kata yang sudah diubah. Kita banyak kan gitu demotologi. Kita kadang terlalu sensi bilang meditasi. Padahal kalau di demotologi orang merenungkan siang dan malam itu meditasi. Kita terlalu sensi ngomong gitu ya kan? Ya betul, ya betul sekali. Amitabha itu sebenarnya dia Buddha di masa lalu, karena dia itu udah mencapai kebudaan. Jadi kan berasal dari Tuhan, jadi ada sifat menciptanya itu loh. Ya. Jadi menciptakan satu alam, namanya alam Sukawati. Luis. Iya, Sukawati Loka namanya. Mantap ini. Itu alam Amitabha. Yuk. Pak, kata itu begini Pak. ya, Pak. Iya, ketika Anda tadi bilang Pak, ketika begini, tadi Bapak kan bilang Bapak ingin supaya Tuhan mencari Anda kan? Benar nggak? Bapak ingin Tuhan mencari Anda. Tugas Anda adalah membuat diri Anda peka, membuat diri Anda mampu mencapai dimensinya, Pak. Itu butuh usaha. Ya, tapi ya, tapi untuk mencapai dimensinya itu nggak semudah yang kita bayangkan. Ya itu yang disebut meditasi itu agar kita bisa mencapai dimensinya. Itu yang tujuannya dimensi itu. Ya. Ya kan Pak Edo itu nggak ngerti buat apa meditasi katanya. Ya nggak ngerti. Pak Badai. Ya. Nah, kalau menurut Anda yang dimaksud sama Yesus carilah dahulu kerajaan Allah itu maknanya kiasan atau makna sesungguhnya? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya. Kerajaan Allah itu adalah merupakan rentetan dari karya ilahinya dimulai dari Kejadian 3 ayat 15.
Berarti Nah, makna kerajaan Allah kiasan itu ya, Pak? gimana? Berarti makna kiasan ya, bukan makna sesungguhnya kerajaan Allah di situ ya. Iyalah, iya. Karena kan gini, maksudnya saya sulit membahasakannya karena kalau saya realitasnya adalah karena dimulai dari Kristus itu, karya Kristus itu. Itulah dimulainya kerajaan Allah. Nah, kalau mau lihat realitanya kan nanti. Tetapi nasinya itu tadi, yaitu Kristusnya itu ketika dia sudah menyelesaikan dan manusia menerima, itu permulaan kerajaan Allah. Bisa permulaan, bisa juga Anda sudah mendapat. Ya. Jadi intinya gini loh, kalau pesan saya sama Bang Sansan, saya sering ngomong sama orang Buddha, brother, orang Buddha kan baik-baik toh. Katakan gini, katakan Yesus itu palsu, nggak ada. Kamu menerima nggak ada ruginya toh. Kalau kamu menerima dia benar toh kamu untung. Kalau misalnya dia hanya palsu, kamu toh melakukan budamu, kamu selamat. Kan gitu, aku gitu aja. Nah, aku ngomong sama Konstansan, itu nasi Bang, terimaan. Masalah Konstansan masih seneng gini-gini nggak ada masalah, yang penting nasinya itu terima dulu. Aman kan? Nah, cengli itu istilahnya. Aku sering ajar gitu. Gak apa-apa, kamu masih seneng. Nanti kan manusia itu kan lama-kelamaan kan meruncing. Ya kan? Minimal kalau Yesus itu palsu, ya kamu sudah melakukan agamamu, kepercayaanmu. Tapi kalau toh asli kamu buntu. Itu cenglinya begitu kan. Tetapi bagusnya kayak orang spiritual, Anthony de Mello, terus Dalai Lama itu juga menerima Kristus. Cuma kadarnya kan berbeda dengan kita. Kalau kadarnya kita adalah dia adalah sang juru selamat. Anthony de Mello itu kan Katolik. Iya, iya. Cuma dia kan masuk sufi, dia sudah keluar dari apa? Garis-garis Katolik gitu. Dia dikecam dulu sama orang Katolik. Saya tahu banget gitu. Yang gitu-gitu aku senang. Bukunya Burung Berkicau tak baca semua. Apa jiwa? Iya, betul. Tapi bedanya begini, kalau dalam sinkretisme itu percayanya bahwa ketika manusia telah lahir, maka setiap jiwa mempunyai pertumbuhan rohani yang berbeda-beda, nggak ada yang sama gitu loh. Iya. Yo manusia Tuhan gimana, lanjutin. Nah, jadi gini, sebenarnya yang paling nomor satu itu adalah kembalinya manusia pada kodrat ilahinya seperti pertama kali diciptakan ketika kita menerima karya Kristus. Nah, terus yang lain yang tidak menerima Kristus, ya mereka manusia Adam, bukan manusia ilahi, manusia Adam, karena di dalam rohnya belum ada roh ilahi. Walaupun bisa berbuat baik, bisa.
Hmm. Hmm. Saya nggak saya nggak suka makan kangkung masalahnya. Angin kan udara yang bergerak. Di mana ada yang ini ngomongin Zen bukan? Hmm. Itu kamu lagi cerita, Wan, namanya bercerita. Ya, angin, karena dari kata hai saudaraku, itu artinya apa? Saudara itu seudara. Itu dari makna kata seudara. Kita itu sama-sama menghirup udara. Oh, berarti angin punya sarang ya, Pak? Saya kira burung yang punya sarang. Tunggu. Saya renungkan, Pak. Berarti sarang itu, kalau burung itu sarangnya kan untuk bertelur. Kalau angin itu sarangnya untuk apa? Sumber atau sarang, Pak? Iya. Apa? Susu. Susuing. Oh, sarang. Jangan pakai bahasa Jawa, saya nggak ngerti. Tapi bahasa dari pengajaran Jawa itu dalam tuh. Sunda, Jawa. Oke, Bang Sansan. Maksudnya sarang itu sumbernya bukan? Oh, ya kan beda. Jadi tempat dia berhenti. Itu pertanyaan yang ya filosofi dia. Itu filosofi, bro. Filosofi dia bagus. Filosofi. Tapi bagus. Kalau Bang Sansan ini pengen ngerti tentang Alkitabnya sebenarnya. Manusia Allah tuh gimana. Saya itu ya Bang Sansan, orang itu enak dengan saya itu kenapa? Saya itu nggak pernah ngerasa menggurui. Jadi gini, aku mau ngomong sebatas mana orang pengen tahu. Oh, kamu tahunya begitu, oke. Kamu pengen tahu aku, tak beritahu. Aku nggak pernah pengen menggurui orang, nggak. Guru Zen itu gini. Enggak pengen menggurui, aku ya. Tapi mau digurui nggak? Oh, mau. Gini loh, kalau aku gini, aku ngomong sama Ustadz, sama pendeta Buddha, kamu boleh datang ke rumahku, aku bikinkan kopi. Ceritalah. Kalau ceritamu itu lebih dari yang aku punya, kalau kamu memberi lebih dari yang aku punya, aku ambil. Kalau tidak, tetap aku tampung, tak bikinin kopi. Nah, aku begitu sebenarnya. Aku model guru Zen. Jadi hidup ini sudah tenang banget. Mewadahi segala sesuatu, tetapi tidak melekati segala sesuatu. Apa tuh yang tadi? Tuhan bukan? Mewadahi tapi tidak Begini bang, berjiwa besar itu, jiwa itu bisa menjadi seluas-luasnya. Kita bisa bersahabat dengan siapapun yang berbeda, yang tidak melukai kita, yang tidak membahayakan kita. Mari, selama kita ada waktu. Setiap pertemuan itu pasti ada dampaknya, ya kan? Kita bisa belajar dari orang lain bisa belajar dari kita. Nah, ketika kita bisa memanage seperti itu, hidup ini indah. Nah,
Saya sistemnya makanya saya bingung kalau mau bagi. Saya senangnya orang bertanya, tak bagi. Orang bertanya, orang kalau nggak mau tahu, mau ngetes tok, kadang-kadang saya kalau males ya nggak tak jawab. Nggak apa-apa, bilang, saya senang belajar kok. Pak Guru Ya. ngajar aja. Bagus. Saya mau Makanya berguru sama siapa aja. Saya juga sedang berbagi metode bagaimana berkomunikasi, berapologet. Orang kan nggak sama. Saya itu punya YouTube dengan para ustadz. Mereka sampai dengan saya sekarang semua sahabat. Karena aku nggak pernah maksa. Enak banget. Karena pikiran saya bertemu dengan orang itu bisa sampai dia mati nanti. Kalau tetap bersahabat kan bisa bagikan walaupun dikit terus. Nanti ketemu ngopi, ya kan? Seperti itu. Jadi, malah saya sama orang dalam keras kadang kala. Ya bayangin kita kalau sama anak kita kan harus dicepes toh. Kalau sama orang lain ya terserah lo mau belajar ya mari, lo mau enggak ya itu kan konsekuensimu, nikmati aja kan begitu. Kembali ke manusia Allah sampai ya silakan. Jadi manusia Allah itu nomor satu, Bang. Nomor satu itu identitasnya yang menguntungkan kita. Bahwa ngerti bahwa oh aku ini sebenarnya berharga toh. Aku ini manusia ilahi. Lu dari mana lo? Lo ngerti? Dari ketika aku percaya Kristus, benih ilahi itu ada di dalam roh saya. Nah, realitanya bagaimana? Kalau realitas saya itu saya berubah banyak. Nah, sekarang ini sudah lebih indah lah. Nah, kalau saya di dalam dialog, di dalam nulis itu kadang-kadang kasar itu sebenarnya hanya luaran aja, di hati enggak. Itu enak sekali buat ngetes orang. Oh, ini masih emosian, ini masih enggak. Walaupun saya kadang-kadang harus menjagai hati saya, harus tetap manusia lama saya tidak hinggap sehingga saya tetap happy. Karena yang membuat penderitaan itu adalah pikiran lama, ambisi, kekhawatiran. Berarti ada ada pelepasannya, Pak. Iya. Pencerahan sebenarnya makanya Kristus bilang kan Lukas 14 ayat 33. Kalau kamu tidak bisa melepaskan segala sesuatu, kamu tidak bisa menjadi muridku. Itu sebenarnya Kristus sedang to the point. Sebenarnya itu harus bertahap. Itu loh maksudnya. Jadi bahasa Kristus itu harus dipahami dengan benar-benar hati yang jernih, itu indah sekali. Sampai dia bilang, lebih bagus lagi bisa ngelepasin termasuk buku juga tuh. Loh, oh iya, saya sekarang sudah jarang kayak dulu. Sekarang sudah di sini. Ya kalau kita belum di sini ya baca toh, Bang. Ya kan? Saya tidak melekat apa-apa. Karena Kristus ada di dalam saya, itu tidak mempengaruhi apa-apa. Iya, bagus, Pak. Terkadang kala ada orang yang, kan gini, firman Tuhan bilang gini, kalau kamu dengan orang yang masih imannya segini, ya kamu jangan terus ngeledek. Misalnya, ada orang yang masih merasa, oh nggak boleh makan babi nih, karena Alkitab gini, ya kita jangan ngeledek. Walaupun kita merdeka, itu Alkitab bilang begitu. Itu berbicara tentang komunikasi kita dengan sesama, horizontal. Horizontal itu diatur banyak dalam Alkitab. Belum pada tidur sih kayaknya nih. Kuat juga ya begadangnya ya, Pak ya. Gimana? Kuat juga begadang nih ya. Anda kayaknya yang. Oh, kalau saya itu kan, saya kalau besok itu nggak ada kerja, saya biasanya berani ngopi. Dulu waktu corona, waduh, saya zoom-zooman terus. Tetapi kemarin sudah jarang. Sekarang kan masih corona kan? Enggak, maksudnya waktu awal corona saya nggak nyanyi, itu 3 bulan loh, nganggur, ya zoom-zooman terus. Tapi setelah 3 bulan saya balik Jogja kan mulai tetap nyanyi. Jadi jarang. Bapak di Jogja ya, Pak? Ya? Bapak di Jogja ya, Pak? Stay saya di Jogja, cuma sekarang di Palangkaraya. Terus kapan balik lagi, Pak?